warahmatullahi wabarakatuh. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintah. A. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera Barat dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Persoalan kemudian ternyata malah meluas pada tuntutan otonomi daerah, adanya ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewa-dewa daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957 seperti 1. Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husin. 2. Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. 3. Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. 4. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Venje Sumual. Dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing. Beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung mereka, bahkan bergabung ke dalamnya, seperti Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, dan Muhammad Natsir. Republik Indonesia PRRI di Padang, Sumatera Barat. Seluruh Dewan Perjuangan di Sumatera dianggap mengikuti pemerintahan ini. Sebagai Perdana Menteri PRRI ditunjuk Mr. Syafruddin Prawiranegara. Bagi Syafruddin, pemberontakan PRRI hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia dan bukan memisahkan diri. Apalagi PKI saat itu mulai memiliki pengaruh besar di pusat. Tokoh-tokoh sipil yang ikut dalam PRRI sebagian memang berasal dari Partai Masyumi yang dikenal anti-PKI. Perintah proklami PRRI ternyata disambut dengan antusias pula oleh para tokoh masyarakat Manado, Sulawesi Utara. Kegagalan musyawarah dengan pemerintah menjadikan mereka mendukung PRRI, mendeklarasikan Permesta sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat. KSAD Abdul Haris Nasution dan PM Juanda sebenarnya berusaha mengatasi kritis ini dengan jalan musyawarah, namun gagal. Ahmad Husin selalu mengultimatum pemerintah pusat menuntut agar kabinet Ki Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Resisten akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1954 Ahmad Husin mempromosikan berdirinya pemerintahan revolusioner. B. Persoalan negara federal dan BFO. Konsep negara federal dan persekutuan negara bagian BFO atau Belgian Comes for Flag. Mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946 misalnya, pertemuan untuk membicarakan tantangan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non-RI yang ikut serta, Mr. Tajuddin Noor dari Makassar bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi. Perbedaan keinginan agar bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak oleh negara Indonesia Timur (NIT) juga menjadi persoalan yang tidak bisa
konferensi kabinet NIT juga secara tidak langsung ada yang jatuh karena persoalan negara federal ini pada tahun 1947. Dalam tubuh BFO juga bukan tidak jadi pertentangan sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948. BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kelompok pertama menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih RI untuk diajak bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. Kubu ini dipelopori oleh ide anak Agung BDE Agung NIT serta R.T. Adil Wiradiredja dan R.T. Jumhana negara Pasundan. Kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II Pontianak dan Dr. T. Mansur Sumatera Timur. Kelompok ini ingin agar garis kebijakan bekerja sama dengan Belanda tetap dipertahankan BFO. Ketika Belanda melancarkan agresi militer duanya, pertentangan antara dua kubu ini kian sengit. Dalam sidang-sidang BFO selanjutnya kerap terjadi konfrontasi antara anak Agung dengan Sultan Hamid II. Di kemudian hari Sultan Hamid II ternyata bekerja sama dengan APRA Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah RIS. Setelah konferensi meja bundar atau Kembe tahun 1947, persaingan antara golongan federalis dan unitaris makin lama makin mengarah pada konflik terbuka di bidang militer. Pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat APRIS setelah menimbulkan masalah psikologis. Salah satu ketetapan dalam KMB menyebutkan bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personel mantan anggota KNPL. TNI sebagai inti APRIS berkeberatan bekerja sama dengan bekas musuhnya yaitu KNPL. Sebaliknya, anggota KNPL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan mereka menantang masuknya anggota TNI ke negara bagian. Taufik Abdullah dan Ade Novia Lapian tahun 2012. Kasus APRA Westerling dan mantan pasukan TNI Andi Aziz sebagaimana telah dibahas sebelumnya adalah cermat